Just through, and CNN is reporting tonight that a plane has crashed into the World Trade Center. That is all the information we have just now. We will bring you. Pada pagi hari, tanggal 11 September 2001, dunia seakan berhenti berputar. Serangkaian peristiwa brutal mengguncang Amerika Serikat dan sekaligus mengubah arah sejarah global. Dua menara kembar World Trade Center di New York dihantam pesawat, disusul serangan ke Pentagon di Washington, D.C. Hampir 3.000 orang kehilangan nyawa dalam satu hari yang kini dikenal sebagai salah satu tragedi terbesar abad modern. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa Al-Qaeda berada di balik serangan tersebut. Tragedi ini kemudian dijadikan dasar untuk meluncurkan War on Terror, sebuah kampanye global yang membuka jalan bagi invasi militer ke Afghanistan dan Irak. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keraguan besar di kalangan publik. Apakah 11 September benar-benar murni aksi terorisme atau justru sebuah operasi yang dimanfaatkan atau bahkan direkayasa oleh kekuatan dari dalam? Teori yang dikenal sebagai inside job menyebut bahwa 11 September bukan sekadar serangan, melainkan bagian dari permainan geopolitik, ekonomi, dan militer berskala global. Dalam video ini, kita akan mengulas teori tersebut dan menilai apakah peristiwa 11 September hanyalah tragedi teror atau sebuah panggung politik raksasa. Serangkaian kejadian dimulai pada pagi hari ketika dua pesawat komersil menabrak kompleks World Trade Center. Pesawat pertama menghantam North Tower pada pukul 8.46 pagi, disusul pesawat kedua yang menabrak South Tower sekitar pukul 9:03 pagi waktu setempat. Benturan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada struktur inti bangunan. Lebih dari itu, tabrakan pesawat juga merusak lapisan pelindung tahan api pada baja struktur, membuat bangunan sangat rentan terhadap panas ekstrim dari pembakaran yang menyusul. Menurut laporan teknis dari National Institute of Science and Technology, NIST, runtuhnya menara kembar tidak disebabkan oleh bom atau bahan peledak, melainkan akibat progressive collapse, keruntuhan bertahap yang dipicu oleh kerusakan struktural dan pembakaran berkepanjangan. Api dari bahan bakar pesawat dan material gedung membuat suhu di dalam bangunan melonjak drastis. Baja memang tidak meleleh, tetapi pada suhu sekitar 600 hingga 700 derajat Celcius, kekuatannya dapat berkurang hingga lebih dari 50%. Balok lantai yang melemah mulai melengkung dan kehilangan daya dukung. Saat satu lantai runtuh, beban besar dari lantai-lantai di atasnya jatuh ke bawah, menciptakan efek domino. Proses ini berlangsung sangat cepat dan menghasilkan keruntuhan vertikal yang tampak rapi, mirip penghancuran terkontrol bagi mata awam. Inilah yang sering disalahartikan sebagai bukti adanya peledakan. Padahal menurut para insinyur struktur, fenomena ini sepenuhnya bisa dijelaskan melalui hukum fisika dan mekanika bangunan. Pendukung teori controlled demolition kerap menunjuk pada suara peledakan yang dilaporkan saksi mata sebelum menara runtuh. Namun para ahli menjelaskan bahwa suara tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, pipa bertekanan tinggi yang pecah, kolom baja yang patah, atau sistem elevator dan mesin yang rusak. Investigasi forensik terhadap puing-puing bangunan tidak menemukan residu bahan peledak seperti RDX atau TNT. Selain itu, secara logistik, memasang bom di gedung setinggi lebih dari 100 lantai tanpa terdeteksi oleh ribuan pekerja dianggap hampir mustahil. Baik NIST maupun FEMA melakukan analisis menyeluruh menggunakan simulasi komputer, pengujian material, dan pemeriksaan struktur. Kesimpulan mereka konsisten, tidak ada bukti fisik penghancuran terkontrol. Jika runtuhnya WTC 1 dan 2 masih bisa dipahami karena ditabrak pesawat, maka World Trade Center 7 menjadi sumber kecurigaan terbesar.
Gedung 47 lantai ini ambruk pada pukul 17.20 sore tanpa pernah ditabrak pesawat. Menurut laporan NIST tahun 2008, pembakaran yang berlangsung selama hampir 7 jam tanpa sistem pemadam aktif menyebabkan kegagalan struktural internal, khususnya kolom 79, salah satu penopang utama bangunan. Ketika kolom ini kehilangan daya dukung, kegagalan berantai pun terjadi. Bagian timur gedung runtuh terlebih dahulu, lalu seluruh struktur ambruk secara vertikal. NIST menyebut ini sebagai kasus pertama runtuh total gedung tinggi modern akibat pembakaran semata. Namun secara visual, runtuhnya WTC-7 terlihat sangat simetris dan menyerupai demolisi terkontrol. Inilah yang membuat teori inside job terus hidup. Teori konspirasi juga sering mengutip pernyataan Larry Silverstein, pemegang sewa WTC, yang dalam wawancara tahun 2002 mengatakan, "Maybe the smartest thing to do is pull it." Pendukung teori inside job menafsirkan frasa ini sebagai perintah penghancuran gedung. Namun Silverstein dan pihak pemadam kebakaran menjelaskan bahwa dalam konteks darurat, pull it berarti menarik mundur petugas demi keselamatan, bukan meruntuhkan bangunan. Konteks bahasa lapangan inilah yang kerap diabaikan dan dipelintir untuk mendukung narasi konspirasi. Satu titik panas lain adalah serangan ke Pentagon. Menurut laporan resmi, American Airlines Flight 77, sebuah Boeing 757, dibajak dan ditabrakkan ke sisi barat Pentagon pada pukul 9.37 pagi. Namun, publik mempertanyakan ukuran lubang di dinding Pentagon yang terlihat kecil, minimnya puing pesawat besar, dan rekaman CCTV yang buram. Ini memicu spekulasi bahwa yang menghantam Pentagon bukan pesawat tetapi rudal atau drone. Pemerintah Amerika menjelaskan bahwa benturan berkecepatan tinggi membuat pesawat hancur menjadi serpihan kecil. Sisa mesin, landing gear, dan bagian badan pesawat memang ditemukan. Begitu pula identifikasi DNA korban yang sesuai dengan manifest penerbangan. Bagi kalangan teknis, bukti tersebut konsisten. Namun bagi penganut teori konspirasi, keterbatasan visual dan lambatnya transparansi justru memperkuat kecurigaan. Pertanyaan klasik dari setiap teori konspirasi adalah, siapa yang diuntungkan? Pasca 9 September, Amerika Serikat meluncurkan War on Terror, meningkatkan anggaran militer secara drastis dan menginvasi Afghanistan dan Irak. Invasi Irak sendiri dilakukan dengan dalih senjata pemusnah besar, klaim yang kemudian terbukti tidak benar. Industri pertahanan dan kontraktor militer seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Halliburton memperoleh kontrak bernilai miliaran dolar. Selain itu, muncul pula industri keamanan dan kontraktor militer pribadi. Tragedi ini juga melahirkan USA Patriot Act, undang-undang yang memperluas kewenangan pengawasan negara terhadap warganya. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa 11 September dimanfaatkan untuk memperluas kontrol domestik. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, rekam jejak kebohongan masa lalu seperti Perang Vietnam dan Irak, dan visual runtuhnya gedung yang terlalu rapi membuat teori ini sulit mati. Ditambah lagi, dokumen Project for a New American Century, PNAC, yang menyebut perlunya New Pearl Harbor untuk mempercepat perubahan strategis AS sering dijadikan amunisi utama teori inside job. Gerakan 9/11 Truth Movement, tokoh-tokoh seperti David Ray Griffin, Stephen E. Jones, hingga film dokumenter Loose Change ikut menyebarkan narasi alternatif ini ke publik global. Lebih dari 20 dekade berlalu, 9/11 tetap menjadi luka kolektif sekaligus teka-teki. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti kebrutalan terorisme. Bagi yang lain, ini adalah simbol manipulasi kekuasaan global. Apakah kebenaran sepenuhnya sudah terungkap, ataukah sejarah hanya ditulis oleh mereka yang memegang kendali? Yang jelas, tragedi 11 September telah mengubah wajah dunia, membentuk kebijakan global, dan meninggalkan pertanyaan besar tentang sejauh mana kita bisa mempercayai narasi resmi yang disajikan kepada publik.